Selamat malam semuanya, saat ini kita akan segera kembali lagi diperlihatkan dengan kompetisi daftar emas yang pada saat ini benar-benar akan segera diselenggarakan, lalu di platform pertempuran yang luas dan tidak terbatas pada saat ini telah banyak orang yang bersorak-sorak, ada berbagai macam arena pada saat ini yang melayang tinggi di udara, tepat sebelum pertempuran ini diadakan para petarung top di 10 teratas harus sudah berada di arena. Pada saat ini di ujung depan platform bundar yang terapung ada hampir 10 platform emas yang bercokol. Di antara 10 ini sudah ada orang-orang yang berdiri tegak. Setelah beberapa saat pada akhirnya hampir ada 4 atau bahkan 5 orang yang sangat kuat yang berdiri di platform emas. Di antara mereka ada Ma Longming sendirian dalam posisi yang sangat istimewa. Matanya menunjukkan ekspresi kebanggaan yang tidak ada habisnya dan dirinya pada saat ini sangat percaya diri. Sementara itu di sisi lain pada saat ini seorang pria tua mengenakan jubah putih bersih segera turun. Dalam sekejap penampilan dari sosok tua ini segera menyebabkan lingkungan yang sangat bising menjadi sunyi. Orang-orang di paviliun pada saat ini segera memberi hormat kepada sosok tersebut. Rupanya selain dari seorang yang mulia sebenarnya ada seorang tetua berpangkat tinggi dan berkuasa yang bertanggung jawab. Pria ini memegang kekuatan terbesar di surga ke-9 di aliansi Dosian. Oleh karena itu tentu saja semua orang pada saat ini benar-benar sangat menghormati sosok tua tersebut. Sosok tua itu pun pada saat ini melihat sekeliling sebelum akhirnya sosoknya segera mulai berbicara. Dirinya berkata bahwa upacara daftar emas ini yang diadakan setiap ratusan tahun sekali adalah salah satu acara terbesar dari aliansi Dosian. Ini juga merupakan waktu bagi mereka untuk menunjukkan kinerja mereka yang sebenarnya setelah lama berlatih. Dirinya berharap semua murid dapat berusaha sekuat tenaga untuk menyambut upacara daftar emas kali ini. Mereka harus menunjukkan kekuatan mereka semaksimal mungkin dan berusaha untuk mendaki lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Hal itu dikarenakan masih ada total 100 orang di atas kepala mereka, yakni orang-orang di surga ke-8. Dengan begitu maka pertempuran di surga ke-9 ini adalah sebuah permulaan yang kecil. Mendengar perkataan sosok tua ini semua orang pada saat ini segera bersorak-sorai. Di ribuan platform pertempuran ribuan murid pada saat ini segera setuju dengan serempak. Sementara itu pada saat ini pria tua itu segera melihat ke arah platform di mana hanya ada 5 orang-orang yang muncul. Beberapa tempat masih kosong dan pada saat ini sosok tua itu menghela nafas. Dirinya pun segera menjadi tenang seolah-olah tidak peduli dan jelas ini bukanlah pertama kalinya hal tersebut terjadi. Namun tidak lama dirinya tiba-tiba menoleh ke arah platform pertama yang masih kosong. Dahinya sedikit berkerut karena dirinya pada saat ini bisa merasakan adanya semburan angin kencang. Pada akhirnya sesosok pada saat ini segera terlihat melesat dan berdiri di platform pertama. Begitu sosok ini muncul di upacara daftar emas, seluruh suasana di medan pertempuran benar-benar terdiam. Mereka menatap ke arah sosok yang ternyata adalah Jiye. Jiye pada saat ini tersenyum lembut dan menangkupkan tangannya kepada sosok pria tua dan meminta maaf karena dirinya telah datang terlambat. Sosok tua itu pun sedikit terkejut tetapi dirinya buru-buru menekan perasaannya setelah melihat Jiye yang muncul. Pria itu pun segera melambaikan tangannya dan pada saat ini sedikit merenung. Wajah dari Jiye ini tampak kemerahan seolah-olah Jiye benar-benar tidak sedang mengalami cedera. Terlebih lagi ketika Jiye melangkah ke platform pertama, Jiye telah melepaskan semua momentumnya tanpa sedikit pun penahanan. Pria itu pada akhirnya kembali menatap ke arah Jiye dengan penuh rasa tidak percaya diri di dalam hatinya. Dirinya bergumam di dalam hatinya bahwa ini benar-benar tidak mungkin. Selama periode sebelum upacara daftar emas ini dimulai terlihat jelas bahwa Jiye benar-benar telah terluka parah. Tapi dilihat dari momentum ketika dirinya datang dan menatapnya pada saat ini Jiye benar-benar terlihat baik-baik saja. Banyak orang juga pada saat ini menatap ke arah Jiye dengan penuh keterkejutan setelah melihat kondisi fisiknya. Mereka benar-benar tidak percaya karena Jiye pada saat ini terlihat segar bugar. Banyak orang yang pada saat ini juga menatap dengan penuh niat membunuh ketika melihat ke arah Jiye. Chen Li juga pada saat ini berada di kerumunan di bawah platform bundar yang besar yang melayang.
Dirinya juga melihat ke arah Ji Ye dengan ekspresi penuh keterkejutan dan rasa takjub di matanya. Setelah memeriksa kekuatan dari Ji Ye, pada akhirnya ekspresi dari Chen Li berubah menjadi jelek. Wajahnya terlihat sedikit pucat dan dirinya pada saat ini sedikit merenung. Mayu yang berdiri tegak di samping Chen Li juga pada saat ini sangat bingung. Mayu pada akhirnya bergumam bahwa ini benar-benar tidak benar. Bukankah berita mengatakan bahwa setelah pertempuran dari bintang Hong Meng yang mulia Ji Ye telah terluka parah? Namun jika dilihat dari penampilannya pada saat ini tampaknya yang mulia Ji Ye benar-benar sehat walafiat. Tetapi meskipun begitu pada saat ini dirinya yakin bahwa saudaranya akan dapat dengan mudah mengalahkan yang mulia Ji Ye. Mendengar hal tersebut Chen Li pada saat ini hanya terdiam dan sedikit merenung. Chen Li pada saat ini masih menekan kekuatannya di tahap menengah Dosian bintang 8. Chen Li masih menunggu waktu untuk mengungkapkan kekuatan aslinya di tengah-tengah pertempuran. Namun Chen Li berpikir jika Ji Ye pada saat ini masih terlihat baik-baik saja, tampaknya jalan Chen Li untuk mencapai ke puncak pada saat ini benar-benar sedikit sulit. Chen Li pada akhirnya hanya bisa menggertakkan gigi melihat semua kondisi ini. Sementara itu di sisi lain pada saat ini pria tua pada akhirnya segera kembali melambaikan tangan yang di tengah-tengah keributan. Dirinya berkata bahwa sekarang upacara daftar emas secara resmi akan dimulai. Suara dari sosok tua itu pada saat ini benar-benar bergema ke setiap sudut surga ke-9. Bersamaan dengan suara itu yang terdengar pada saat ini suasana di tempat kejadian benar-benar tiba-tiba berubah ke kondisi puncaknya. Aturan dari kompetisi di awal ini sangat sederhana dan sangat jelas. Setiap orang akan diundi secara acak sebelum akhirnya bertarung hingga 10 pertarungan. Poin akan dihitung secara akurat berdasarkan jumlah kemenangan setelah di pertempuran terakhir. Dapat dikatakan bahwa pertempuran awal ini adalah pertempuran knockout yang sangat besar dan kejam. Hal itu dikarenakan akan ada hampir ratusan pertarungan yang terjadi di sini setiap saat. Semua orang di dalam upacara daftar emas dapat berpartisipasi dalam pengundian acak ini, terkecuali Yang Mulia Ji Ye, bahkan Ma Longming juga pada saat ini harus mengikuti undian. Semua orang pada saat ini harus bertempur hingga memasuki 1000 besar dan terus bertempur hingga memasuki 100 atau bahkan hingga 10 besar. Pada saat ini pria tua itu menjelaskan semua peraturan yang harus ditaati setiap petarung. Semua orang pada saat ini mendengarkan dengan baik-baik dan peraturan dari pertarungan ini tidak jauh berbeda dengan pertarungan sebelumnya. Sementara itu pada saat yang sama Xiao Yan juga pada saat ini sedang berdiri di tempat yang sangat rahasia di tengah lautan manusia yang luas. Xiao Yan menatap ke arah panggung pertempuran yang besar yang tidak terhitung jumlahnya. Xiao Yan mengingat semua peraturan yang baru saja disebutkan oleh pria tua tersebut hingga pada akhirnya Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Pada akhirnya pria tua itu segera berkata bahwa pertempuran pada saat ini akan segera dimulai. Setelah pria itu berbicara semua orang pada saat ini mendapatkan slip batu giok, begitu juga dengan Xiao Yan. Xiao Yan pun menatap ke arah slip batu giok dan pada saat ini batu giok tersebut menunjukkan sebuah catatan. Batu giok tersebut pada saat ini berisi perintah agar Xiao Yan segera pergi ke arena ke-120. Meskipun semua orang di sini mendapatkan slip batu giok, tetapi apa yang tertulis di dalam batu giok tersebut bersifat personal dan hanya diketahui oleh pemiliknya. Xiao Yan pada akhirnya tanpa banyak basa-basi segera mengikuti instruksi yang baru saja tertulis dan dari batu giok. Xiao Yan pada saat ini berpikir bahwa ada total kurang lebih 10.000 peserta di dalam pertempuran. Dengan begitu maka di saat yang bersamaan akan banyak pertempuran yang terjadi dan Xiao Yan pada saat ini harus memanfaatkan situasi tersebut. Dengan banyaknya pertempuran yang akan dihadapi oleh Xiao Yan, maka Xiao Yan berpikir pada saat ini Xiao Yan jangan membuang-buang energi. Xiao Yan pada akhirnya segera sampai di platform kompetisi nomor 120. Pada saat ini sudah ada orang yang berdiri tegak di dalamnya dan dirinya benar-benar telah menunggu kedatangan Xiao Yan. Sosoknya juga memegang slip giok yang sangat kecil di tangannya dan dirinya pada saat ini segera melangkah maju ke arah Xiao Yan.
Pada akhirnya sosoknya seketika berhadapan dengan Xiao Yan dan kedua belah pihak pada saat ini saling bertatapan. Melihat Xiao Yan yang pada saat ini terbungkus oleh pakaian, pria itu pun segera mulai berbicara. Pria itu bertanya mengapa saudara pada saat ini harus memakai pakaian seperti itu. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada akhirnya mengangkat kepalanya dan segera menggunakan kekuatan spiritual untuk mendeteksi kekuatan lawan. Xiao Yan pada akhirnya bisa merasakan bahwa pria ini hanyalah seorang Dosian bintang 6 biasa. Xiao Yan pun tersenyum diam-diam di dalam hatinya dan berpikir tampaknya keberuntungan Xiao Yan sangat baik. Pada akhirnya Xiao Yan pada saat ini tanpa banyak basa-basi segera berbicara kepada pria tersebut. Xiao Yan berkata apakah pria tersebut ingin mengaku kalah atas inisiatif sendiri atau dirinya ingin bertarung. Mendengar hal tersebut pada saat ini pria itu seketika merasa emosi, dirinya merasa telah diremehkan oleh Xiao Yan dan dirinya pada saat ini segera berteriak bahwa pria ini benar-benar sombong. Tanpa menunggu Xiao Yan berbicara, pria itu pada saat ini segera melesat ke arah Xiao Yan. Pada saat yang sama tombak perlahan muncul di tangannya dan dirinya pada saat ini segera mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk berhadapan dengan Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini benar-benar masih tetap terdiam. Xiao Yan sedikit tersenyum hingga pada akhirnya ketika tombak hendak mengenai Xiao Yan, Xiao Yan pun seketika maju selangkah dan telapak tangan Xiao Yan pada saat ini segera terkepal. Xiao Yan tanpa banyak basa-basi segera mencondongkan tubuhnya dan menghantamkan telapak tangan Xiao Yan ini ke arah dada si pria. Benturan keras pada akhirnya segera terjadi dan sosok pria itu pada saat ini benar-benar terpental mundur. Pria itu pun segera menstabilkan sosoknya dan dirinya memandang ke arah Xiao Yan dengan penuh keterkejutan. Hal itu dikarenakan ketika benturan dirinya dapat melihat 8 bintang putih yang terukir di baju Xiao Yan. Hal itu menandakan bahwa musuh yang pria itu hadapi pada saat ini adalah seorang Dosian bintang 8. Pada akhirnya pria itu pun dengan sesak segera berkata bahwa dirinya mengaku kalah. Xiao Yan pun tersenyum melihat pria yang baru saja menyerah di hadapan Xiao Yan. Bersamaan dengan hal tersebut pada akhirnya pesan selanjutnya segera datang di slip giok Xiao Yan yang memerintahkan Xiao Yan untuk pergi ke 201. Xiao Yan pun pada akhirnya segera pergi melesat menuju ke arena berikutnya. Xiao Yan pada saat ini berniat untuk melakukan pertempuran sesingkat mungkin. Hal itu bertujuan agar Xiao Yan menghemat tenaga karena pertempuran selanjutnya akan lebih banyak. Xiao Yan pada saat ini berhasil mengalahkan banyak musuh dengan satu gerakan dan sangat cepat. Xiao Yan pada saat ini sudah bertarung dalam 5 pertempuran dan dalam 2 pertandingan lawannya langsung menyerah di awal. Pada saat ini jumlah pada slip giok kecil yang dipegang oret oleh Xiao Yan di telapak tangannya juga terus meningkat. Seiring dengan berjalannya waktu semakin jauh Xiao Yan melangkah ke medan pertempuran, lawan yang ditemui oleh Xiao Yan juga secara bertahap menjadi semakin kuat. Setelah hampir 7 pertandingan Xiao Yan mengeliminasi satu persatu lawan yang kejam dan bengis. Xiao Yan pada saat ini hampir sama sekali tidak menggunakan origin abadi yang agung di dalam tubuhnya. Xiao Yan mengatasi semua musuhnya dengan rapi dan cepat dan Xiao Yan pada saat ini benar-benar sangat bersemangat. Selain itu Xiao Yan juga pada saat sebelumnya telah berhadapan dengan orang yang memiliki kekuatan Dosian bintang 8. Tetapi meskipun begitu Xiao Yan dapat mengalahkannya dengan mudah dan dalam waktu yang singkat. Setelah pertempuran ini akan ada 3 pertempuran lagi yang harus dihadapi oleh Xiao Yan. Jika Xiao Yan berhasil memenangkan 3 pertempuran ini maka peringkat kekuatan Xiao Yan di peringkat kekuatan akan langsung ditentukan dan bergegas ke 100 besar. Pada akhirnya Xiao Yan segera diperintahkan untuk bergegas menuju ke tempat 678. Xiao Yan pun tanpa banyak basa-basi segera sampai di platform bundar kecil di tempat pertempuran yang diperintahkan. Namun begitu Xiao Yan sampai pada saat ini Xiao Yan tidak menemukan adanya seseorang. Xiao Yan pada akhirnya memutuskan untuk duduk bersila dan menunggu musuh yang pada saat ini akan menjadi lawan Xiao Yan. Pada akhirnya setelah beberapa saat Xiao Yan merasakan semburan suara angin yang kencang.
Tepat di hadapan Xiao Yan pada akhirnya berdiri sesosok tubuh dan Xiao Yan pada saat ini sedikit mengerutkan kening. Sosok ini benar-benar sangat familiar dan Xiao Yan sangat mengenalinya. Setelah melihat sosok yang penuh amarah dan kuat ini, ekspresi Xiao Yan pada saat ini sedikit linglung. Setelah beberapa saat pada akhirnya Xiao Yan sedikit tersenyum ketika melihat bahwa sosok ini adalah serigala darah. Xiao Yan diam-diam bergumam di dalam hatinya, sepertinya ini benar-benar sebuah kebetulan. Mereka sebenarnya bertemu di sini dalam waktu yang begitu singkat sebelum putaran pertama upacara daftar emas. Sementara itu di sisi lain sosok serigala darah pada saat ini memandang ke arah Xiao Yan dengan tatapan ganas. Pada saat ini ada perbedaan yang dimiliki oleh serigala darah jika dibandingkan dengan serigala darah yang sebelumnya. Kekuatan dari serigala darah pada saat ini telah meningkat hingga ke tahap puncak Dosian bintang 8. Tingkat pertumbuhan ini benar-benar sangat cepat dan luar biasa. Tampaknya serigala darah ini telah mendapatkan banyak berkah setelah bergabung dengan aliansi Dosian. Pada akhirnya serigala darah pun segera mendengus dingin melihat sosok Xiao Yan yang pada saat ini dibungkus rapat oleh pakaian. Serigala darah dengan temperamennya yang biasa pada saat ini segera meledek ketika berbicara kepada Xiao Yan. Serigala darah berkata apakah pada saat ini dirinya benar-benar sangat jelek hingga dirinya harus menutup wajahnya. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum karena Xiao Yan juga mengetahui temperamen dari serigala darah. Xiao Yan juga pada saat ini memikirkan bagaimana cara untuk mengalahkan serigala darah. Jika Xiao Yan pada saat ini bergerak terlebih dahulu, Xiao Yan khawatir serangannya akan dikenali oleh serigala darah. Dengan begitu akan ada kemungkinan serigala darah akan membocorkan identitas asli dari Xiao Yan. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini berpikir bahwa Xiao Yan hanya memiliki dua pilihan. Pertama adalah Xiao Yan menyerah secara langsung kepada serigala darah. Setelah mengakui kekalahan ini maka Xiao Yan akan tersingkir dari peringkat kekuatan 100 teratas, tetapi dengan melakukan hal ini Xiao Yan tidak akan pernah bisa bersaing untuk mendapatkan gelar yang mulia. Sementara itu pilihan kedua adalah Xiao Yan pada saat ini harus membunuh serigala darah dengan cepat, tetapi meskipun begitu jika Xiao Yan pada saat ini membunuh serigala darah Xiao Yan akan segera terkena denda 500 koin roh naga. Xiao Yan berpikir bahwa 500 koin roh naga ini tidaklah besar bagi Xiao Yan yang pada saat ini sudah menjadi orang kaya. Pada akhirnya Xiao Yan segera memutuskan dan Xiao Yan pada saat ini segera mulai berbicara. Xiao Yan segera berkata tampaknya saudara pada saat ini benar-benar memiliki kepercayaan diri. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan pada saat ini serigala darah seketika tertawa. Dirinya berkata sebaiknya pada saat ini mereka tidak perlu banyak cincong dan segera bertempur. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini segera kembali menunjukkan senyum tipis. Xiao Yan juga pada saat ini segera melepaskan jubah dan topi yang pada saat ini menutupi wajahnya. Melihat Xiao Yan yang pada saat ini melepaskan penyamarannya yang receh pada saat ini serigala darah merasa sangat bersemangat. Xiao Yan juga pada saat ini bersemangat untuk berhadapan dengan serigala darah. Serigala darah pada akhirnya segera mengeluarkan origin abadi di dalam tubuhnya. Serigala darah pada saat ini merasa bahwa musuh yang berada di hadapannya hanyalah seorang Dosian bintang 8. Oleh karena itu dengan kekuatan yang dirinya miliki pada saat ini dirinya akan dapat dengan mudah mengalahkan musuhnya. Sosok dari serigala darah pada akhirnya banyak basa-basi segera melesat setelah melonjakkan origin abadi. Serigala darah pada saat ini segera mengenakan armor alam dewa darah yang luar biasa. Dirinya segera melesatkan cakarnya ke arah Xiao Yan yang dipenuhi dengan darah. Serigala darah pada saat ini benar-benar melesat dengan kekuatan penuhnya dan berniat untuk menyelesaikan semua ini dalam satu kali gerakan. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiao Yan masih tetap berdiam melihat serigala darah yang menyerang. Bersamaan dengan cakar yang pada saat ini semakin mendekat Xiao Yan pada akhirnya segera mengambil tindakan. Di mata Xiao Yan pada saat ini samar-samar ada 5 lingkaran cahaya yang bersinar dan segera melonjak. Seberkas cahaya yang kuat ditembakkan dengan keras dari mata Xiao Yan.
Sinar cahaya putih yang sangat menyilaukan ini meraung ke arah sosok serigala darah dalam sekejap mata. Bersamaan dengan hal tersebut, tubuh dari serigala darah pada saat ini benar-benar berhenti. Xiao Yan pada akhirnya segera melangkat telapak tangannya dan segera menghantamkannya ke arah serigala darah. Benturan pada akhirnya segera terjadi dan tubuh serigala darah pada saat ini seketika bergetar. Dirinya benar-benar dipukul dengan keras dan pada saat ini dirinya segera menghantam pembatas. Serigala darah pada akhirnya segera menstabilkan sosoknya dan pada saat ini dirinya telah mengembalikan kesadarannya. Serigala darah pada saat ini memandang ke arah Xiao Yan dan pada saat ini puluhan ribu gambaran segera muncul di benak serigala darah. Ekspresi serigala darah pada saat ini sedikit terhenti seolah-olah dirinya melihat sosok yang familiar. Serigala darah pada akhirnya segera berteriak ke arah Xiao Yan dan bertanya siapakah sesungguhnya orang ini. Mendengar teriakan dari serigala darah ini, ekspresi Xiao Yan pada saat ini masih tetap tenang. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata bahwa dirinya bernama Xiao Feng dan apakah saudara benar-benar mengenalinya? Serigala darah pada saat ini menyipitkan matanya setelah mendengar Xiao Yan kembali berbicara. Namun dirinya pada saat ini tidak bisa menemukan fluktuasi kesamaan dari sosok yang melayang di benaknya dengan apa yang berada di hadapannya. Setelah berulang kali memastikan kesan di dalam ingatannya, serigala darah pada saat ini masih menemui jalan buntu. Pada akhirnya serigala darah pada saat ini berpikir sepertinya dirinya benar-benar telah bertemu dengan orang yang salah. Sepertinya hanya perasaan dari serigala darah saja yang melihat keberadaan dari sosok Xiao Yan. Tampaknya memang serangan orang ini hanya mirip dengan serangan yang sebelumnya ditampilkan oleh Xiao Yan. Tetapi meskipun begitu, serigala darah pada saat ini masih bisa merasakan kekuatan kuat dari musuhnya. Serigala darah pada akhirnya memutuskan untuk mengaku kalah dan dirinya pada saat ini segera menangkupkan tangannya. Melihat hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini menyipitkan matanya. Dirinya memandang ke arah serigala darah dari ujung kepala hingga ke ujung kaki dengan penuh konsentrasi. Xiao Yan juga pada saat ini melihat kondisi di sekeliling dan Xiao Yan pada akhirnya segera membulatkan tekadnya. Xiao Yan pada saat ini tidak boleh melepaskan serigala darah karena di masa depan dapat dianggap serigala darah ini seperti bom waktu. Xiao Yan benar-benar khawatir jika serigala darah dilepaskan maka dirinya akan segera mengeluarkan informasi. Pada akhirnya Xiao Yan segera mengepalkan kelima jarinya dan pada saat ini segera mengeluarkan tinju api nirwana. Xiao Yan segera melangkahkan kakinya ke depan dan momentum dari Dosian bintang 9 tiba-tiba meledak. Xiao Yan pun menatap tajam ke arah serigala darah sementara serigala darah pada saat ini sedikit terkejut. Merasakan aura Dosian bintang 9 dari Xiao Yan pada saat ini serigala darah pun benar-benar melotot. Dirinya buru-buru berkata bahwa dirinya pada saat ini sudah menyerah. Mengapa pada saat ini saudara senior benar-benar begitu agresif di dalam pertempuran? Mendengar apa yang dikatakan oleh serigala darah, Xiao Yan pada saat ini segera berkata sebenarnya di saat-saat tertentu tidak semua permasalahan bisa diselesaikan dengan hanya mengakui kekalahan. Oleh karena itu pada saat ini sepertinya kehidupan dari saudara benar-benar tidak akan bisa diselamatkan. Mendengar perkataan dari Xiao Yan ini serigala darah pada akhirnya benar-benar terkejut. Serigala darah pada saat ini mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk menahan lesatan telapak tangan dari Xiao Yan. Benturan keras pada saat ini kembali terjadi dengan serigala darah yang terpental mundur. Sosoknya pada saat ini memuntahkan seteguk darah dan dirinya kembali menatap ke arah Xiao Yan yang masih belum berhenti. Serigala darah pada saat ini hanya bisa menggertakkan giginya dan berkata bahwa dirinya pada saat ini sepertinya benar-benar harus bertarung, karena saudara bersikeras berjuang untuk mendapatkan kematian dari serigala darah pada saat ini dirinya akan menemani saudara hingga akhir. Setelah selesai berbicara pada saat ini aura ganas di tubuhnya seketika kembali meledak. Ada sedikit darah yang pada saat ini menyebar di udara dan aura dari serigala darah seketika melonjak. Serigala darah pada saat ini tampaknya telah menggunakan teknik rahasia dari alam dewa darah untuk meningkatkan kekuatannya. Origin abadi yang berwarna merah darah pada saat ini benar-benar segera menyelimuti tubuhnya.
Dalam waktu sekejap pada saat ini tubuh dari serigala darah berukuran 2 kali lipat dari sebelumnya. Sosoknya pada saat ini tampak seperti manusia serigala dengan tinggi yang mencengangkan. Aura dari tubuh serigala darah juga pada saat ini benar-benar segera melonjak ke tahap Dosian bintang 9. Melihat hal tersebut, Xiao Yan juga pada saat ini sedikit terkejut. Xiao Yan tidak menyangka bahwa alam dewa darah benar-benar memiliki teknik rahasia yang seperti itu, terlebih lagi sepertinya teknik tersebut hanya diberikan kepada murid-murid tertentu dari alam dewa darah. Di sisi lain pada saat ini serigala darah pada akhirnya telah meningkatkan kekuatannya dan benar-benar berniat untuk bertempur hingga mati. Sosoknya pada saat ini segera kembali melesat ke arah Xiao Yan dengan cakar besar miliknya. Serigala darah pada saat ini berteriak ketika dirinya mengeluarkan teknik cakar bayangan serigala dewa darah. Sementara itu di sisi lain sosok Xiao Yan pada saat ini masih tidak bergeming. Xiao Yan menatap tajam ke arah serigala darah sebelum akhirnya api surgawi pada saat ini segera melonjak di tubuh Xiao Yan. Bersamaan dengan hal tersebut teratai api pada saat ini segera terbentuk di tangan Xiao Yan. Lengan Xiao Yan pada akhirnya segera dikepal dengan erat dan Xiao Yan pada saat ini tanpa banyak basa-basi segera melesat. Suara gemuruh dari genggaman tangan Xiao Yan yang pada saat ini mengkompresi teratai api benar-benar terasa familiar di telinga serigala darah. Dirinya pada akhirnya segera menyadari sesuatu, tetapi setelah beberapa saat kemudian kekuatan ledakan yang memekakan telinga pada saat ini menyapu ruang di sekitar. Selanjutnya banyak benturan pada saat ini segera terjadi dengan kekuatan dari teratai api yang benar-benar menghantam serigala darah. Kekuatan teratai Fearless ini benar-benar jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan kekuatan dari teratai api Nirwana. Terlebih lagi setelah peningkatan kekuatan Xiao Yan ke bintang Dosian, tentu saja daya ledak dari teratai api ini juga semakin meningkat. Serigala darah pada saat ini benar-benar melotot setelah merasakan kekuatan dahsyat dari teratai Fearless. Energi yang dipenuhi dengan kekerasan juga pada saat ini meledak ke sekeliling. Namun pada saat ini pelapis tembok yang berada di arena ini benar-benar terbuat dari bahan yang kuat. Hal itu mengakibatkan energi yang melonjak pada saat ini tidak terlalu mempengaruhi orang-orang di arena lainnya. Tetapi meskipun begitu banyak orang yang pada saat ini menghentikan pertempuran mereka dan menoleh ke arah pertempuran di antara Xiao Yan dan serigala darah, semua orang pada saat ini melihat dua sosok yang berdiri di tengah-tengah kepulan api yang perlahan padam. Perlahan-lahan dua sosok ini terungkap dan semua orang bisa melihat dua sosok yang masih berdiri tidak bergerak. Pada saat ini mata dari serigala darah tiba-tiba menegang. Dirinya benar-benar meyakini bahwa serangan ini sangat familiar di benaknya. Pada akhirnya serigala darah tanpa sadar segera menggumamkan nama Xiao Yan. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini tanpa banyak basa-basi segera kembali melonjakkan api surgawi. Api surgawi yang sangat dahsyat pada saat ini segera membungkus tubuh dari serigala darah. Pada akhirnya dalam sekejap mata serigala darah pada saat ini benar-benar kehilangan vitalitasnya bersamaan dengan keterkejutannya. Setelah berhasil menghabisi serigala darah pada saat ini Xiao Yan kembali menarik api surgawi masuk ke dalam tubuhnya. Xiao Yan pun menghela nafas karena pada saat ini salah satu halangan dan rintangan Xiao Yan benar-benar telah dibersihkan. Terlebih lagi Xiao Yan juga memiliki dendam terhadap serigala darah yang berasal dari alam dewa darah. Selanjutnya hanya tinggal tersisa Binchan dan Xiao Yan benar-benar tidak akan melewatkan kesempatan untuk menghabisi Binchan ketika mereka bertemu. Xiao Yan pada saat ini harus menjaga posisinya tetap aman di aliansi Dosian dan Xiao Yan akan berjuang semaksimal mungkin. Bersamaan dengan Xiao Yan yang berpikir pada saat ini sesosok aneh segera muncul di hadapan Xiao Yan. Sosok itu pada saat ini segera berkata bahwa di dalam pertandingan 678, seseorang diduga melanggar aturan dengan membunuh sesama murid secara acak. Dengan begitu maka dirinya akan dihukum dengan denda 500 koin roh naga. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini segera sedikit tersenyum. Bagaimanapun jumlah 500 koin roh naga ini hanyalah hal kecil di mata Xiao Yan pada saat ini. Xiao Yan pada akhirnya melambaikan tangannya dan pada saat ini Xiao Yan membayar sekitar 2000 koin roh naga.
Ekspresi tenang juga pada saat ini segera muncul di wajah Xiao Yan ketika Xiao Yan berkata lain kali Xiao Yan masih akan membunuh orang, akan ada beberapa karakter yang akan terbunuh oleh karena itu dirinya akan membayar ini sebagai deposit. Xiao Yan pun langsung mentransfer 2000 koin roh naga dari kartunya kepada penjaga, sementara itu penjaga itu pada saat ini benar-benar terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Bocah ini benar-benar berkata bahwa dirinya akan melakukan deposit untuk pembantaian berikutnya, sementara itu Xiao Yan pada saat ini masih tetap terlihat tenang dan Xiao Yan masih memegang slip giok kecil di tangannya. Xiao Yan pada saat ini melihat serangkaian angka baru muncul di sana yang bertuliskan 701. Pada akhirnya Xiao Yan pada saat ini tanpa basa-basi segera bergegas menuju ke ruang 701 untuk menjemput janda pirang tato badak bercula 5.